mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo menggelar high level meeting yang dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur bertempat di ballroom lantai 4 Kantor Bank Indonesia pada Senin 12 Desember 2022. Kegiatan yang diikuti oleh Pemda Kabupaten Kota secara daring ini untuk mengantisipasi kenaikan beberapa komoditas, utamanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo kembali menggelar high level meeting yang dipimpin penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Gorontalo di ballroom lantai 4 Kantor Bank Indonesia pada Senin 12 Desember 2022. Kegiatan yang diikuti Pemda Kabupaten Kota secara daring ini untuk mengantisipasi kenaikan harga beberapa komoditas, utamanya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ditambahkan Hamka sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri pada Rakor Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan secara hybrid setiap hari Senin, Pemprov Gorontalo dalam menjaga kestabilan inflasi serta menjaga pasokan bahan pangan telah melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi. Di antaranya adalah pelaksanaan pasar murah oleh Diskum Perindak yang dilaksanakan di 18 titik di Kabupaten Kota, juga program menanam cabai di pekarangan rumah masing-masing. Oleh sebab itu harapannya, seluruh program yang telah sukses menahan laju inflasi di daerah ini dapat diikuti oleh Kabupaten Kota. Karena melalui surat Inspektur Jenderal Kemendagri terkait atensi atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi, di Provinsi Gorontalo masih terdapat kabupaten kota yang belum lengkap menyampaikan laporannya. Capaian inflasi year on year Gorontalo masih di bawah nasional, yaitu sebesar 5,42% dan telah melewati ambang batas 3 ± 1%. Kemudian komoditas penyumbang inflasi pada bulan November yaitu kenaikan harga tomat dan beras. Hal tersebut disebabkan karena berkurangnya pasokan dari luar Gorontalo akibat gagal panen dan kenaikan biaya distribusi. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit, kelompok ikan segar, stabilnya pasokan cabai rawit yang masuk dari Sulawesi Tengah dan juga persediaan yang masih banyak di Gorontalo sehingga menyebabkan harga cabai rawit stabil sampai dengan saat ini. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo, laju inflasi Gorontalo year to date November 2022 sebesar 4,44% dan inflasi year on year sebesar 5,41%. Capaian inflasi year on year Gorontalo ini masih di bawah nasional yang sebesar 5,42% dan telah melewati ambang batas 3,1%. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan stok pangan aman jelang Natal dan Tahun Baru. Dalam hal ini, penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur meninjau stok di gudang distributor PT Cipta Langgeng Mitra Sukses Kota Gorontalo pada Senin 12 Desember 2022. Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan stok pangan aman jelang Natal dan Tahun Baru. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur meninjau stok di gudang distributor PT Cipta Langgeng Mitra Sukses Kota Gorontalo pada Senin 12 Desember 2022. Kehadiran Hamka didampingi penjabat Sekda Prof. Syukri J. Botutihe dan sejumlah pimpinan OPD yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah.
Hasil kunjungan menemukan sejumlah komoditi pangan di PT Cipta Langgeng Mitra Sukses tersedia bahkan berlebih atau overstock. Untuk jenis minyak goreng misalnya, perusahaan itu masih menyimpan sekitar 200 ton minyak goreng kemasan, gula pasir sekitar 500 ton, serta terigu 400 ton. Penumpukan bahan pangan khususnya minyak goreng di sejumlah distributor disebut Hamka sebagai sesuatu yang wajar. Masyarakat punya banyak pilihan, salah satunya dengan membeli minyak goreng curah yang disediakan pemerintah melalui PT Bulog Subdivre Gorontalo. Data Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menyebut 11 komoditi pangan warga hingga saat ini dalam status surplus. Beras misalnya saat ini tersedia 21.473 ton dari taksiran kebutuhan bulanan sebesar 10.865 ton. Gula pasir di angka 30.660 ton dari kebutuhan bulanan 1.012 ton. Minyak goreng, terigu dan cabai rawit masing-masing sebesar 1.740 ton, 854 ton, dan 185 ton dari kebutuhan bulanan masing-masing sebesar 1.260 ton, 115 ton, dan 525 ton. Berikutnya bawang merah tersedia 170 ton dari kebutuhan bulanan 41 ton, bawang putih tersedia 145 ton dari kebutuhan bulanan 32 ton, serta ayam boiler 668 ton dari kebutuhan bulanan 296 ton. Stok daging sapi sebanyak 304 ton dari kebutuhan bulanan 220 ton. Telur tersedia 916 ton dari kebutuhan bulanan 494 ton, serta garam tersedia 308 ton dari kebutuhan bulanan 100 ton. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyerahkan buku daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA dan alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2022 di Aula Dulohupa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada Senin 12 Desember 2022. DIPA dan TKDD ini diserahkan kepada Pemprov Gorontalo dan Kabupaten Kota, serta satuan kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur menyerahkan buku daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD tahun anggaran 2023 di Aula Dulohupa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada Senin 12 Desember 2022. DIPA dan TKDD diserahkan kepada Pemprov Gorontalo dan Kabupaten Kota, serta satuan kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Alokasi belanja APBN tahun 2023 untuk Provinsi Gorontalo ditetapkan sebesar 10,76 triliun rupiah. Distribusi dari volume belanja negara tersebut masing-masing sebesar 43,76% atau sebesar 4,708 triliun rupiah melalui belanja pemerintah pusat dan sebesar 56,24% atau 6,05 triliun rupiah dialokasikan melalui transfer ke daerah. Dari dana TKDD yang sebesar 6,05 triliun rupiah tersebut,
terbagi ke dalam alokasi provinsi dan alokasi di 6 kabupaten kota. Alokasi Provinsi Gorontalo sebesar Rp1.338 miliar, Kabupaten Boalemo sebesar Rp690 miliar, Kabupaten Gorontalo sebesar Rp1.142 miliar, dan Kota Gorontalo sebesar Rp685 miliar. Kemudian untuk Kabupaten Pohuwato sebesar Rp782 miliar, Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp766 miliar, terakhir Kabupaten Gorontalo Utara sebesar Rp646 miliar. APBN 2023 sendiri difokuskan pada 6 kebijakan, yaitu penguatan kualitas SDM, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, pembangunan infrastruktur, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Rangkaian proses pelaksanaan APBN. Hal ini ditandai dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023. Kegiatan penyerahan DIPA dan TKD tahun 2023 ini merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN khususnya di Provinsi Gorontalo dapat dimulai lebih awal sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih cepat dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Gorontalo, terutama dari aspek sosial ekonomi. Kegiatan penyerahan DIPA dan TKDD ini juga dirangkaikan dengan penganugerahan Treasury Award 2022 dan penyerahan plakat WTP. Treasury Award sendiri merupakan pemberian penghargaan kepada satuan kerja maupun pemerintah daerah yang berprestasi. Danrem 133 Nani Wartabone Brigjen TNI Amrin Ibrahim melakukan silaturahmi sekaligus berpamitan kepada penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur dan jajaran Forkopimda Gorontalo pada Senin 12 Desember 2022 bertempat di Ballroom Hotel Damhill, Kota Gorontalo. Danrem 133 Nani Wartabone Gorontalo Brigjen TNI Amrin Ibrahim melakukan silaturahmi sekaligus berpamitan dengan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur dan jajaran Forkopimda Gorontalo pada Senin 12 Desember 2022 di Ballroom Hotel Damhill, Kota Gorontalo. Jenderal Bintang 1 ini pamit setelah menerima surat keputusan dari Panglima Tentara Nasional Indonesia yang isinya Danrem 133 Nani Wartabone Gorontalo Brigjen TNI Amrin Ibrahim dimutasi menjadi Irdam 6 Mula Warman 102 Balikpapan di wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan. Di penghujung sambutannya, Brigjen Amrin Ibrahim beserta keluarga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama bertugas di Gorontalo ada hilaf dan salah. Ia juga berharap silaturahmi dengan Forkopimda Gorontalo tidak akan putus sampai kapanpun. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Semoga Bapak Ibu semuanya kita diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kita bersama di Gorontalo. Kami titip Gorontalo aman Pak. Sementara itu, atas nama jajaran pemerintah Gorontalo dan masyarakat Gorontalo khususnya, Penjagup Hamka Hendra Nur juga mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan dengan Brigjen Amrin Ibrahim. Hamka mendoakan hal-hal baik dimanapun Brigjen Amrin bertugas. Hamka yang baru 8 bulan menjabat sebagai gubernur merasa kedekatan dengan jajaran Forkopimda Gorontalo sangat dekat, terlebih dengan Brigjen Amrin Ibrahim. Itu saya atas nama pribadi, kemudian mewakili juga mungkin kalau izin bisa mewakili teman-teman Forkopimda, kemudian semua kami di Pemprov. Sekali lagi mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru.
Semoga mendapatkan amanah yang baik ini dan dilaksanakan dengan baik. Kami tetap mendoakan Pak Amri mudah-mudahan dapat melaksanakan tugas dengan baik-baiknya. Jangan lupa juga di Gorontalo, karena beliau ini cinta betul dengan Gorontalo. Jadi sudah diatur-atur nanti. Kata beliau nanti saya pensiun di sini, Pak Gubernur pensiunnya di sini. Jadi kita bertetangga. Dan Rem Gorontalo yang baru adalah Kolonel Infanteri Totok Sulistiono yang sebelumnya menjabat sebagai Pamen Denma Besat. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022, pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk beberapa hadiah kepada tenaga kependidikan yang ada di Gorontalo. Hal ini disampaikan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur saat membuka rembuk pendidikan yang bertempat di Ballroom Hotel Grand Key Kota Gorontalo pada Senin malam 12 Desember 2022. Ya, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022, pemerintah Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran untuk beberapa hadiah kepada tenaga kependidikan yang ada di Gorontalo. Hal ini disampaikan penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendranur saat membuka rembuk pendidikan bertempat di Ballroom Hotel Grand Key Kota Gorontalo pada Senin 12 Desember 2022. Adapun hadiah yang dimaksud diantaranya berupa alokasi honor untuk bendahara, bantuan operasional sekolah atau BOS, operator dapodik, serta insentif bagi kepala sekolah SMA, SMK, SLB sederajat. Melalui Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga atau Digbudpora Provinsi Gorontalo akan disiapkan juga stimulan biaya operasional perjalanan dinas dengan pengaturan tertentu bagi guru dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 1 Pinogu. Tidak hanya itu, pembayaran iuran kepesertaan BPJS kepada 1.501 guru dan 531 tenaga administrasi sekolah non-PNS telah diakomodir. Realisasi pengalokasian anggaran untuk menyediakan motor listrik bagi seluruh kepala sekolah juga tengah diupayakan oleh pemerintah. Untuk itu, staf ahli bidang budaya sportivitas Kemenpora ini berharap agar diberikannya hadiah ini dapat memotivasi. Ia meminta setiap guru dapat melahirkan generasi di Gorontalo yang bisa menjadi pemimpin pada 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, Provinsi Gorontalo pada tanggal 5 Desember kemarin kita sudah berusia kurang lebih 22 tahun dan alhamdulillah usia ini adalah menurut saya telah cukup matang walaupun belum matang sekali. Tetapi dari aspek pendidikan saya kira cukup untuk kita berbuat dan melaksanakan tanggung jawab di bidang pengelolaan pendidikan baik oleh pemerintah dan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, sehingga urusan pendidikan dalam rangka mempersiapkan anak-anak ini kita ke depan menjadi lebih matang, terformat dengan baik. Dan saya kira Gorontalo adalah yang disampaikan Pak Kadis tadi merupakan salah satu barometer pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, Kepala Digbudpora Provinsi Gorontalo Wahyudin Akatili menjelaskan saat ini tengah melakukan konsolidasi proses administrasi karena pengadaannya yang melalui e-katalog. Proses ini diharapkan bisa selesai secepatnya dan hadiah pun dibagikan akhir tahun ini atau pada Januari tahun 2023. Pada kesempatan yang sama, Penjagup Hamka juga melakukan penandatanganan MOU dengan Rektor Universitas Bina Mandiri Gorontalo untuk pengembangan SDM, pendidikan, penelitian, dan pengendalian kepada masyarakat.
Selain itu dilakukan juga penyerahan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS kepada perwakilan honorer dan tenaga kependidikan.